Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miss Rizahra. Saya akan menghafalkan tugas yang Bapak berikan. Yang pertama ada syariat. Syariat secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, sedangkan menurut istilah, semua aturan-aturan yang Allah turunkan kepada hambanya, baik itu yang berkaitan dengan ibadah, akidah maupun akhlak, di mana syariat ini bersifat mutlak. Yang kedua ada fikih. Fikih secara bahasa artinya pemahaman, sedangkan menurut istilah, fikih merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah, yang mana diambil dari dalil-dalil terperinci. Yang ketiga ada dalil. Dalil secara bahasa artinya petunjuk pada suatu yang baik, sedangkan menurut istilah, dalil merupakan suatu petunjuk yang menjadi landasan berfikir dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya pasti maupun relatif. Yang keempat itu ada usul fikih. Usul fikih itu terdiri dari dua kata, usul dan al-fikih, yang artinya asal fikih atau dasar fikih. Sedangkan menurut istilah, usul fikih ini merupakan suatu ilmu yang membahas atau yang mempelajari tentang menisbatkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Yang kelima ada Al-Quran. Al-Quran secara bahasa itu berarti bacaan, sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu merupakan wahyu Allah atau kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman bagi umat manusia, dan apabila kita membacanya akan menjadi nilai ibadah bagi kita. Yang keenam ada hadis. Hadis secara bahasa artinya sesuatu yang baru, sedangkan menurut istilah, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, takrib atau persetujuan, serta sifat dari Rasulullah SAW. Yang ketujuh ada istinbat. Istinbat ini dalam bahasa artinya mengeluarkan atau menghasilkan, sedangkan menurut istilah, istinbat itu adalah suatu kegiatan para ahli fikih atau para ahli hukum dalam mengungkapkan suatu dalil untuk dijadikan dasar untuk penyelesaian permasalahan. 8 ada ijtihad. Ijtihad secara bahasa artinya mengarahkan, sedangkan menurut istilah, ijtihad merupakan suatu proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga. 9 ada mazhab. Mazhab secara bahasa artinya jalan yang dilalui atau dilewati, sedangkan menurut istilah, mazhab itu merupakan jalan yang ditempuh oleh mujtahid dalam menetapkan hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Yang ke-10 ada qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah secara bahasa artinya pondasi, sedangkan menurut istilah yaitu dasar-dasar atau asas yang berkaitan dengan masalah atau jenis-jenis fikih. Ke-11 ada qawaid usuliyah. Secara bahasa artinya peraturan atau pondasi, sedangkan menurut istilah, qawaid usuliyah itu merupakan dalil-dalil yang bersifat menyeluruh, universal, global, atau sejumlah peraturan untuk mengalih hukum. 12 itu ada qadha. Qadha itu secara bahasa artinya ketetapan, keputusan, atau pelaksanaan. Sedangkan menurut istilah, qadha ini adalah suatu ketetapan, keputusan, pelaksanaan atas umat manusia yang Allah tetapkan sebelum zaman azali. Dan yang terakhir ada fatwa. Fatwa secara bahasa artinya menjawab pertanyaan orang, sedangkan secara istilah, fatwa merupakan penjelasan tentang dalil syar'i atas dalilnya bagi orang yang bertanya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.